Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah wa wa'ada alaihi al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Yang saya hormati rekan saya seperjuangan pengersana Bapak Haji Erwin Bahrudin SHI, adik-adik saya yang lagi bahagia atau lagi sedih teh? Bahagia. Kata orang mah tak kenal maka ta'aruf ya. Muhammad Aldi mau nikah sama siapa? Fani. Fani itu diambil dari bahasa Arab atau bahasa Inggris nama? Kalau dari bahasa Arab bahaya ini, binasa artinya. Tapi kalau dari bahasa Inggris berarti lucu. Lucu teteh. Lucu tuh. Atau cuma ikutan standing. Sudah kenal lama dengan Fani, Aldi? Setahun. Ketemu di mana? Di sosmed. Salah sambung awalnya. Gimana cara meruntuhkan pertahanan hati dia? Awalnya kumaha cara Bapak hoyong belajar. Sangkan kelepek-kelepek ke Aldi kumaha eta? Biasa aja. Dikasih apa? Nggak dikasih coklat-coklat acan? Oh gitu, jual daek weh. Kan biasanya kalau wanita itu kan suka tahan harga dulu, api-api nolak dulu kan gitu biasanya mah gitu. Ada iya langsung mau? Oh gitu, diupahan hulanya. Stefani kenapa milih Aldi? Dewasa, bertanggung jawab. Kalau yang kemarin kemana kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nanti hidup lagi kemana? Mungkin. Oh nggak mungkin? Berarti memang jodohmu adalah insya Allah Aldi ya. Kenapa oleh Allah si mantan dibikin meninggalnya gitu? Ada banyak cara Allah itu membuat orang berjodoh. Dede Rahadian mau nikah sama saya sareng Sakabila Rosal Sabila teh Islami kenal sama siapa? Berapa lama? Di SMP SMA mana? Oh Soreang sekelas oh, korban kebersamaan gitu teh. Oh jantan jadian nama waktu itu yang ngajak kenalan dulu siapa? Bukan kenalan, ngajak lebih dekat dulu siapa? Teteh nggak apa-apa teh. Jadi di Indonesia itu seakan-akan masih menjadi sesuatu yang tabu ya kalau wanita duluan. Padahal enggak. Di zaman Rasul itu biasa. Ya Rasul zawijnihi. Ya Rasul nikahkan aku dengan laki-laki itu. Jadi hadis yang berkata 4 kriteria itu bukan hanya wanita bagi laki-laki, tapi juga laki-laki bagi wanita. Cuman karena mu'dhamul amr, mayoritas itu yang memilih laki-laki, seakan-akan hadis itu hanya milik laki-laki untuk perempuan, padahal tidak. Satu li jamaliha karena cantiknya, berarti juga karena gantengnya, ya kan? Ganteng tuh saya. Dengan yang sebelumnya ganteng mana? Soalnya jujur udah ngesrik nikah ya nama gitu. Bisin kayak dia bawa ke pas kawin lah tuh kayak pas saya, mending ayeuna ganteng ya. Terus yang kedua nasabiha karena keturunannya itu wanita, berarti laki-laki juga begitu. Keturunan orang baik.
Orang tuanya baik, darah biru atau darah merah? Nah, 3, walima liha, karena hartanya. Benghar, siapa? Bagus, benghar teh aslugina al-qanaah, hakikat kaya itu ketika hatinya qanaah. Tahu qanaah? Qanaah itu menerima yang Allah berikan, tapi tidak berhenti sampai di sana terus menjemput rezeki yang lain. Itu hakikat kekayaan di sana. Sok semuanya pilih mana. Anda punya sepatu 10 pasang tapi logor semuanya, atau 20 pasang tapi pas semuanya. Itu qanaah namanya ya. Yang keempat apanya? Agamanya. Fadfar bidzatid taribat yadak. Teteh tahu sih ya, sok sholat tara. Kumang ngetesna. Pernah lihat dia sholat? Atau pernah ngimaman? Subhanallah. Usah ke masjid tak berjamaah. Dalam sujudmu kau minta apa kepada Allah? Jadikanlah salsabila sebagai oh gitu. So kayak tadi doa gitu. Masya Allah. Berarti Allah yang memilihkan jodohmu ya, bukan digerebek hansip kan gitu. Arif, Arif pada nikah sareng saha? Bari nikah sareng saha? Sareng Yasin tak? Oh, Yasin cinta Ayu ya? Teh Ayu kenal lama sama Arif? Berapa lama? Dari 2013. Oh my God, berarti sudah 13. Pernah putus enggak? Sekali, habis itu udah sampai. Siapa yang salah? Komunikasinya jelek. Jelek? Karena masih SMP waktu itu. Oh. Kan udah bareng-bareng dari SMP. Oh, cinta the first love is will never die kan gitunya. Jadi celebak we gitunya gitu. Arif pernah ada wanita lain selain Teh Yasin? Sekarang mah soalnya aku nggak apa-apa dah udah mau gitu. Daripada engke ketahuan di belakang mending ayeuna. Oh gitu, there is no girl ever? Aslina? Yang kemarin dibonceng rambutnya pendek siapa? Oh, cuma Benar aja banyak adik sakit. Oh, temun macam-macamnya kan ngomong nggak ada siapa-siapa selain dirimu. Kayak macam-macam bejagan ke bapak ya, ke Pak Haji Arwin. Dikontrol ke bumi, nya gitu. Berarti sudah membohongi kami kan. Teh, nya, dia macaket orang Gejah Mekar, watuskeun we gitu. Itu saja teh, Is Nandar. Ah, baren ke saha? Kemana? Ah, bawa jeung lain, banyak momen yang penting kita hadir. Percantan eta? Aslina? Udah kenal lama? Oh my God, 4 bulan? Sudah kenal semuanya 4 bulan? Hah? Tapi sudah yakin memutuskan bahwa dia adalah pilihanmu? Apa yang menjadi standar atau menjadi pegangan Anda? Bahwa dia adalah bisa menjadi jodohmu untuk selamanya? Soleha, apa indikasinya? Nah? Niatan sholat. Besok kayak sholat kan gitu. Sudah pernah datang ke rumahnya? Pertama kali Anda minta ke orang tua bawa apa? Ini gue kayak saya. Tuh bala-bala atau naon atau martabak. Itu mau mana naon? Saya tahu nih. Buyuhannya kayak gitu. Waktu pertama kali ke bumi si tete mau naon? Kami minimal martabak saya tahu mau pisah naik. Tunjukkan bahwa engkau itu ingin memberikan nafkah. Itu kan ciri pertama kan gitu. Tapi kan belum menjadi kewajiban ya. Membuat yang pas nanya awas macam-macam. Baik, adik-adikku yang baik. Bapak banyak bertanya, kenapa? Karena kami, Haji Erwin, saya sudah menikah puluhan tahun. Ternyata godaan dan cobaan yang paling berat itu bukan pra, tapi pasca. Bukan sebelum nikah, tapi setelah. Apa filosofinya?
Sebab ketika Anda masih pacaran, itu kan dosa. Jujur kan? Penanya tangan si teteh tuh, dosa tuh atau pahala itu? Teh pernah di Jepang tuh si A. Jujur ya jujur. Di Jepang nonana. Penangan. Dipastikan itu penangan. Waktu tunangan Oh gitu. Hari sehari-hari sok ngaku-ngaku. tapi Di mana teh? di Jakarta Oh, itu teh? di Bangladesh. Tepang di mana? Waktu tunangan intinya Bukan, ketemunya dulu bisa Jakarta jeung Bandung. kan teman SMP. Oh. Dia merantau ke Jakarta. Tapi orang Bandung asli ya? Oh, ngerti Sundanya? Oh, sekali-sekali. Teh, jujur pernah di Jepang teh ku mana aja teh disebutkan? Miri ya? Saja. Mei Irma. Oh belum, ya. belum masuk di daftar. Ya, teteh. Sofiati. Sana mi, what's your name? Sofia. Kemana Mbak calon? Kemana? Di mana kerjanya? Di Tanamor. Teteh orang? Cilegon? Jelgong. Oh, Jelgong. Aslinya kita lagi kerja. Wah, buah-buah jeung si eta Udah kenal lama teh? Lebaran kemarin berarti baru Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 bulan. Apa yang menjadi pertimbangan teteh langsung memutuskan untuk menikah dengan dia? Siapa nama calon? Jajan Jenang Arifin. Ini kenapa memutuskan Jajan sebagai pilihan pendamping hidupmu? Pertama kali yang menjadikan kamu tertarik kepada dia apanya? Tidak gampang marah. Tidak gampang marah. Kasep tuh siapa? Kasep. Apa yang pertama kali membuatmu tertarik ke Mas Teteh? Rasa cocok Pak. Terus Pertama kali yang membuat kamu bogoh ka Teteh naon? sama dari cantik Pak. Nah, eta realistisnya gitu. Pasti kan? Ari tok si Taa mun taya irungan bogoh teu. Sok teh mun si A taya cepilan bogoh teu. Nya, jadi realistis, gelis, kasep. Makanya masuk kriteria li jamaliha, karena cantik, karena cakep. Gitu. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa Bapak cerewet nanya berapa lama sudah merupakan pilihanmu terakhir? Kenapa? Karena memang ujian yang paling berat dan cobaan itu setelah menikah. Teruskeun ka anjeunna. Apa filosofinya? Karena ketika Anda pacaran, itu kan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Semuanya dibikin indah oleh setan. Ya enggak? Takkan terduduan teh di tempat wisata. Kalau dibawa janda kulin ke tempat indah tuh. Coba 10 tahun yang akan datang bawa lagi ke tempat itu. Bandingkan mana yang lebih indah, harita atau engke. Ya, cobaan we cek Bapak. Ketika Anda pacar itu zuyina, dibikin indah. Kerbobogohan mah hitut ge seungit. Seungit atau hitut sia? So ketika jatuh, sayang hati-hati ya. Coba engke kalau sudah punya hati gadele si atuh. Naudzubillah ya, itu mah batu ramatong kitunya kan gitu. Tapi ketika Anda sudah menikah, itu kan ibadah. Karena yang namanya nikah ibadah, setan berusaha. Gimana ini hamba Allah agar tidak selalu berpahala. Tapi ketika Anda pacaran, itu kan dosa. Kumaha carana ieu jelma terus berada dalam kubangan dosa. Endah we. Kebobogohan mah nyatanya. Jeung si A berlama-lama juga kerasanya gitu. Duaan teh jiga batu ngontrak we orang duaan di dunia gitu. Nyatanya. Pernah dibawa kemana? Pernah dibawa jalan tuh kemana? Angket 10 tahun yang akan coba Anda kadinya. Sama enggak indahnya waktu saat pacaran dulu.
Pernah bawa dia kemana? Tapi siapalah ke rumah. Kalau AA ke rumah, si bapak dan ibu nyingkah tuh, ngajak untuk di Baturan, halus tuh kolot gitu. Bisa macam pernah di Jepang tangan tuh ke si AA. Nah, nggak datang ke rumah. Ke rumah teteh nggak pernah datang? Kan nggak pernah datang Belum pernah apa? Pegangan tangan. Oh, ya cuma ngobrol doang. Bagus ya. Itu namanya ta'aruf. Ya, gitu. Jadi sekali deh, ketika Anda masih pacaran itu kan dosa. Saat Anda dosa, setan ingin Anda itu selalu menambah dosa setiap hari. Terus deh. Tapi ketika Anda menikah, itu kan ibadah. Dan nikah itu ibadah yang paling lama. Sholat berapa menit? 5 menit. Kita mun membentrok jeung bola mameureun. Nyatanya sampai gitu teh. Rata-rata berapa menit sholat teh? 5 sampai 10. Antara ambasa wa tawalla atau annaba atau kulhu. Puasa berapa lama? Hah? Ramadan? Sebulan ya? Haji berapa lama? Reguler? 42 hari. Terus sedekah? Pastikan guys. Tapi yang namanya menikah, dari semenjak kamu mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selama itu adalah ibadah. Dan setan cemburu. Ini orang terus setiap saat melahirkan pahala. Digoda terus sampai akhirnya adalah diadakan semacam rapat koordinasi antara iblis dan anak buahnya dan bertanya, ayo prestasi masing-masing kalian. Saya wahai paduka iblis, hari ini sudah membuat orang itu mabok. Tak aneh. Saya paduka iblis sudah membuat orang itu mencuri. Tak aneh. Saya paduka iblis sudah membuat orang itu menipu. Tak aneh. Macu. Saya paduka hari ini sudah berhasil membuat si Fulan dan Fulana bercerai. Nah, ini baru prestisius. Jadi ketika iblis itu berhasil memisahkan antara suami dan istri, itu prestasi yang sangat prestisius. Kenapa? Membuat orang pegat. Allah juga pegat. Karena ketika Anda menikah kan tidak hanya menyatukan dua jenis, tapi dua keluarga. Terus tuh. Yang asalnya Anda punya satu bapak, ketika sudah menikah menjadi punya dua. Karena tidak ada beda antara mertua dengan orang tua sendiri. Nah, makanya suka ada istilah ketika sudah menikah itu naon? Rumput tetangga. So pernah dengar itu? Kade kejadian gitu ya. Oh kerkieu mah panggelisna pangkasepna. Nikah ya teruskeun ka ieu. Ini seakan-akan awewe nu lain teh lebih gelis tibatan pamajikan orang. Sarua salaki batul teh asa leuwih kaset tibatan salaki urang. Geus nikah naon? Setan teh. Gimana agar itu suami istri tiap hari engkau? Saya gunanya apa ini misalkan? Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Inilah pentingnya ada win-win seperti ini. Nah, kumaha carana kata Nabi mantana kahafaqat atam maniswan min dini. Siapa yang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Jadi Anda menikah nanti 50% agamamu sudah sempurna. Kumaha biar sempurna jadi 100%? Saya teman nikah deui beureunya gitu. Itu kitu konsepna akan. Tadi nah hatena kitu meureunnya sok ngomong. Kita tahu biar konsepna eta. Henteu jujur. Abong aya STT meureun. Itu gitu. Itu naon? Itu beja-beja. Fattakullah fi nisfil akhir, agar imanmu itu 100%,
maintain, jagalah rumah tanggamu itu dari berbagai macam godaan dan tantangan. Barulah sempurna 100%. Ya. Kata Allah, pertama, min ayatihi. Ini surat apa ini yang suka ada di undangan? Harum ayat. Nah, ningali kesia, dari kita hafal saruan. Harum ayat. Jauh teuing ke 40. Dua hiji aja. Wa min ayatihi, awas dengerin, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, dari ayat-ayat Allah itu bahwa Allah menciptakan kalian berpasangan. Jadi si teteh ayat Allah. Si ayat Allah. Begitu juga. Kemarin Ahok itu melecehkan surat Al-Maidah ayat 51. Di penjara berapa tahun? Tegaul hirup teh ini. 2 tahun. 1 ayat. Dan kata Allah, pasanganmu itu ayat Allah. Maka kalau engkau melecehkan pasanganmu, suami kepada istri atau sebaliknya, seharusnya Anda dihukum. Ini ayat Allah semuanya. Hati. Satu, yang kedua, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menjadikan dari jenismu sendiri. Jadi manusia harus kawin dengan manusia, tak boleh kawin dengan juri. Sebab ada itu orang yang menikah dengan jin. Ada pernah dengar nggak? Saya pernah ruqyah di daerah Jegonewa, nggak usah disebutin namanya. Sudah punya 3 istri, saya bilang kenapa bapak kan kaya raya, kok nggak sekalian 4? Sudah 4, ajengan kan gitu, hiji naon, jingjin kan gitu, kaci itu. Kemudian yang ketiga azwajan, azwaj itu jamak dari zauj, artinya pasangan. Jadi adik-adikku, konsep menikah dalam agama kita itu bukan dihadapkan, kupikir ya, dipasangkan, disandingkan. Ya, sebab kalau dihadapkan pasti yang menang laki-laki. Terus deh. Tapi disandingkan. Ibarat Anda akan pakai cincin nih. Teh cincinnya termasuk. Kudu mikir, kumaha asangkan masuk. Nah, jarina di amplas. Kelo merenya gitu tuh. Atau cincin udah gede ya. Nah, begitu juga dalam berkeluarga. Tercek orang Sunda mah kade ulah sarua. Nah, itu konsep menikah. Maka nanti kalau ada pertengkaran antara kalian, meskipun posisi kalian bener, kerambek mah cicing tong ngomong nanaon. Moal dianggap la yahkumul hakim wa huwa ghadban, kata Nabi, seseorang ketika marah dia itu emosional, setan yang berbicara, tong dianggap. Kalau Anda mau berbicara nanti ketika sudah cooling down, cicing we cicing. Kalau kamu ngelawang, wah enggak sih tahu. Ayah bahan katel ngapung, ayah bahan TV ditajong gitu, coet ditijekan gitu. Ya, jadi azwaj itu dipasangkan. Makanya Siti Hawa itu oleh Allah dicipta dari unsur Nabi Adam dari naunana. Kepala bukan? Nah, karena Allah nggak mau wanita itu jadi ngajago di rumah tangga. Tapi sebaliknya Allah nggak menciptakan Siti Hawa dari unsur kaki, karena Allah nggak mau wanita itu direndahkan. Tapi Allah ciptakan Siti Hawa dari unsur rusuk yang posisinya di tengah. Ya, rusukna posisi handap. Itu apa? Allah ingin mengatakan bahwa istrimu itu sejajar denganmu, wahai suami. Cuman dalam rumah tangga beda tugas. Suami sebagai kawam, sebagai pemimpin, karena suami itu lebih dominan rasionya. Kalau wanita lebih dominan rasa, emosional. Suami itu ibarat nahkoda, istri ibarat navigator. Kalau antara nahkoda dan navigator searah, insya Allah pulau idaman akan tercapai. Tapi kalau nahkoda pengen ke kanan, kemudian navigatornya pengen ke kiri, rumah tangga nggak akan pernah nyampe kepada tujuan. Jadi satu apa tadi? Ingat, pasanganmu itu ayat
Allah, jangan pernah dinistakan. Doraka. 2, kamu harus nikah sesama manusia. 3, konsep menikah itu disandingkan, dipasangkan, bukan dihadapkan, bukan pak kuat-kuat, tapi pak pinter-pinter cari kumaha sangkan nyeklop. Itu tah. Artinya apa? Kalau suami mau temperamen, ambekan, maka istrinya harus lebih sabar. Ya. Kalau suami mau tidak agresif, nah seri teh agresif teh sia. Oh, ketinggali saya teh mah. Maka istrinya harus lebih agresif. Karena suami nak cool, istrinya cool, mal pakai mangga, mal buka budak gitu. Nyatanya, ya agresif teh. Nah, berduka kan ketinggali murut gitu. Kalau suamimu itu pedit, nah, terutama ke orang tua ya gitu, istrinya harus berehan. Jadi satu dengan yang lain cek bahasa ilmiah non harus menjadi poho ya menjadi trigger lah gitu. Itu namanya azwaj. Nah, barulah yang ke-5 ya. Ingat tujuan Anda menikah itu apa? Litaskunu ilaiha. 1 cuma. Kalau Bapak pribadi nggak setuju dengan jargon ini. Itu kan samawa ya. Singkatan dari semoga rumah tangga kalian samawa. Sakinah mawaddah warahmah dan tidak dikejar oleh gegana, gelisah, galau dan merana. Tuh. Bagi Bapak cuma 1. Itu lamnya itu lamul juhud dalam ilmu nahwu. Tujuan Anda menikah agar mencapai sakinah. Mawaddah warahmah itu udah given sebelumnya. Tahu given? Terus dipasihkan satu acana. Teh, bogo heula karek nikah atau nikah heula karek bogo? Bogo heula. Teh, bogo teh sia? Hah? Bogo? Bogo unggul atau bogo banget? Jawab, kayak video jangan ke sia? Banget. Bogo heula baru akan menikah atau kayak nikah heula baru bogo? Iya, sudah ada cinta itu sebelumnya. Maka kalau Bapak mah sudah aja tujuannya cuma 1, sakinah. Sakinah itu bukan singkatan dari sakinah ngeunah awasnya gitu. Sakinah itu tentram, ada berbunga-bunga setiap saat. Ya. Maka saya nggak setuju dengan lagunya Bang Haji Romai Rama itu. Cuma Kang Haji, paling enak jadi bujangan, bohong. Paling enak mah jadi pasangan, sok taroskeun ka ieu. Oh yang nambi padahal. Nah. Nyata ya? Oh yang paling enak jadi pasangan. Nah, Allah tahu. Jadi tujuan menikah naon? Jawab atuh, meni cicing wae. Tujuan menikah itu apa? Sakinah. Untuk mencapai sakinah itu Allah kasih 3 modal. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar sakinah itu tercapai, Allah kasih modal 1 apa? Cinta. Atak mun teu boga mah tong dipaksakeun. Ah boga tuh. Boga unggul boga nyaan. Aslina jeung nu kemari boga mana? Nu aita nu rambutna dipiko geuning pirang. Kayu di dia mah. Oh. Tong boga mun teu boga mah tong dipaksa. Sebab setelah nikah itu ujiannya lebih berat. Tadi teh rumput tetangga sok leuwih hejo teh. Saya suka gitu. Angke we boga geus nikah bohong. Kudu boga heula. Itu konsep Al-Qur'an begitu. Maka kata Nabi ketika ada seorang sahabat yang, ya Allah, ya Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Apakah Nabi langsung menikah? Itu. Anadzarta ilaiha, apakah sudah engkau melihatnya? Bohong teu. Ya bohong heula. Saya nggak setuju kalau ada yang mengatakan ke bogoh geus nikah, bohong. Geus nikah mah teu bogoh, hancur cerai. Bujeng-bujeng nu teu bogoh. Nu bogoh wae. Kita si Musdalifah geus bakal ganti pak, calakinya gitu. Si Dewi Persik kurang naon.
Tapi Allah tahu bahwa yang namanya cinta itu kan physically. Hubungannya selalu dengan tubuh. Ya kan? Oh, ayeuna karasep garelis teh. Tunggulah 60 tahun yang akan datang. Nenek-nenek ya. Aki-aki mawa itu. Allah tahu itu, cinta itu physically, dan fisikmu itu semakin tahun semakin berkurang kan? Maka Allah tambah bekal yang kedua, naon eta rahmah. Kanyaan. Mama ya kene? Nyata ke mama? Boboh tuh. Itu kan. Tapi nya kan? Apakah pernah hilang kanya ke mama? Tanpa boboh kan? Subhanallah, itu hebatnya Allah. Jadi Allah tahu bahwa cintamu itu akan berkurang dengan bertambahnya waktu. Sami abdi ge ayeuna mah bogo aya kene nganteus sabogo baheula keur mudak-mudak kan gitu. Baheula keur mudak-mudak sok teh. Boga duit ge milaan nginjem ka tetangga rek apel kan gitu. Itu teh. Henteu. Henteu. Berkurang teh, dan Allah paham banget itu teh, antisipatif konsep Al-Quran itu. Maka ditambah dengan yang kedua, warahmah, kanyaan. Pernah nonton film Ainun Habibi? Ayo mata gaul hirup kan. Geus aki-aki geus nini-nini kan terus mesra ya. Itu bukan cintanya. Ibarat Anda dengan orang tua, bogoh teh ka kolot dan teunya nyante. Apakah akan berakhir itu kanya? Tidak. Justru semakin hari semakin bertambah. Ketika jasanya semakin kita rasakan. Begitu juga dengan pasangan. Kalau suamimu semakin berjasa, istrimu semakin berjasa, wah kanya akte. Saya lain terpayun tuh. Nanon. Lain uka wani gitu tak gitu. Aslina gitu. Kieu ge loba anu naksir. Karena bila sakit sabaraha kali. Ngan mungkin kami. Maksud saya apa? Saya jadi ingat puntennya ari baheula keur riweuh keur sangsara jeung pamajikan nu ieu ari pas berhasil nyeri hatenya. Jadi kanyaahnya dia. Nuturkeun nafsu jeung kabogong. Nah, yang ketiga bekal menuju sakinah naon? Iyyakum wan nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kata Rasul, awas dengan pasanganmu, itu amanah dari Allah. Maka kalau engkau menyakiti istrimu atau sebaliknya menyakiti suamimu, dosanya itu bukan hanya ketika Anda mengkhianati orang tuanya. Itu lulusan SMA pernah membiayai itu di sekolah TK sampai ke SMA, pangmayakeun SPP itu teh. Itu enak geus jadi jalmi dicokot ku inget tadinya tuh. Hah? Punten teh kan dipikanya aku, mamahnya aku bapak karena dibiayai. Enak geus jadi jelema gitu. Dicanda ku sebagai orang tuh kumaha eta. Mata munteu nya sakumanya anak kolot ka budak pan anjeun teh ngabiayaan teh. Pernah ngabiayaan sekolah tuh. Pamayarkeun SPP umpamana. Teu teh sia. Eta ya kamu kumaha? Geus jadi jelema, geus geulis ngan kaset ieu dicokot. Bari nu ngagedekeun ngan kolot teh, beres teh. Kemudian oleh Anda disakiti itu anak orang. Padahal orang tuanya saja sendiri nggak pernah bikin ceri. Gimana perasaan kamu itu? Halo? Teh pernah dibikin nangis ke orang tua? Dipukul mana? Pernah? Bohongnya sih eta. Nah, sampai dipukul gitu teh? Puralit, udah eta meureun bala-bala tetangga ari dahar 5 ngaku hiji meureunnya. Teh pernah dipukul ke orang tua? Tuh. Naon? Oh, jangan lanjut. Teh pernah dipukul ke mama, bapak?
Nah, tapi pukulnya A-nya. Pukulnya A. Teh sami. Yang pernah. Oh bager aja. Yang ketahuan meureun. Oh, itu babarana. Tah, maksud saya apa? Karena nanti diambil oleh suami. Maka tugas Anda harus sepertinya anak kolot ke budak. Oh, mau anjing campur ngebiayaan. Itu namanya kasih sayang dan amanah. Dan nanti dimintai pertanggungjawaban semuanya di sisi Allah. Ini betul suamimu? Iya ya Allah. Kenapa Jumat tanggal sekian suamimu nggak sholat? Rekumah ngejawab itu. Ini istrimu? Ya. Kenapa dia tidak pakai hijab? Sehingga Anda bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum. Oke. Jadi PR kita nanti pulang satu apa tadi? Pasanganmu itu ayat Allah. 2, kamu harus menikah dengan sesama manusia. Konsep menikah itu dipasangkan, bukan dihadapkan. Kudu aya anu ngawonan. Ya. 4, tujuan menikah itu untuk mencapai ketenangan, ketentraman. Artinya kalau tidak tenang, tidak tentram, itu bukan konsep agama yang salah, pasti ada sesuatu yang salah. 5, untuk mencapai sakinah itu Allah bekali 3 hal. 1 apa tadi? Cinta. Mawaddah. 2, rahmah. 3, aman. Dan yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan. Untuk hal ini Bapak berani bersumpah. Demi Allah. Jangan pernah berharap rumah tangga kalian akan bahagia. Kalau engkau sia-siakan apa? Jasa baik dari ibu dan ayah. Itu kuncinya. Punten sanis agul ku payung ciamisnya, komo ku payung bututna. Saya itu anak rantau, ya terang. Saya asli Madura. Bojo beliau itu murid saya. Saya orang miskin teh. Orang tua saya petani. Ya. Cuman tamatan SD. Tapi ketika akan saya merantau ke Bandung, kalau Anda tahu, saya cuma modal 75.000 tahun 91. Sampai sekarang spesial pun nggak pernah minta uang. Sampai saya jadi seorang dokter. Apa yang saya minta dari orang tua? Cuma doa. Ketika akan saya berangkat, saya cuci kaki ibu saya, minum airnya. Saya jilat keringat ayah saya. Dengan berharap, doain. Tapi pakai bahasa Madura ya. Dan doa orang tua itulah yang membikin saya. Sukses sih belum. Cuman alhamdulillah bisa hidup normal lah. Maka Anda jangan pernah berharap jadi bahagia kalau Anda tidak membahagiakan orang tua. Dan saya yakin orang tua manapun nggak pernah minta dikembalikan uang yang sudah puluhan bahkan mungkin ratusan juta yang keluar untuk membesarkan Anda. Dari mana Anda membahagiakan beliau? Hujan dan anjan suami dan istri yang soleh-soleh. Suatu saat datang sahabat namanya Abdullah bin Umar kepada Rasul. Lalu berkata, ya Rasul, aku ingin ditatap oleh Allah. Dan saat Allah menatap aku, Allah tersenyum bahagia memandang aku. Apa kata Nabi? Pulang engkau temui ibu dan ayahmu. Jika ibu dan ayahmu memandangmu dan beliau berdua tersenyum bangga karena engkau menjadi suami yang saleh, istri yang salehah. Saat itu pula Allah sedang menatapmu dan Allah tersenyum bahagia kepadamu. Kalau Allah sudah tersenyum bahagia kepada kita, minta apapun kepadanya, dikasih. Buktinya, abdi ya, Kang Haji Erwin, kami merangkali orang ya, sholat berjamaah, ngaji Quran, bujing-bujing nyuhunkeun teh, ente nyuhunkeun di pasian artos, tapi mungkin sekehel, gitu teh, cari ke minta duit, saya tidak maksud menyamakan Allah dengan makhluk, tapi ini ilustrasinya kan begitu. Sekelas Umar bin Khattab, sekelas Ali bin Abi Thalib masih disuruh minta agar didoakan oleh Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi sangat bakti kepada ibunya. Sekali dia itu berdoa, meskipun bukan
siapa-siapa, nah, nggak dikenal DRT-nya juga bergetar, Masya Allah. Semua doanya dikabul oleh Allah. Maka kalau Anda ingin bahagia, titip Bapak, bahagiakan ibu dan ayah. Tidak harus dengan harta, tapi dengan melihat Anda sebagai suami dan istri yang soleh-soleh. Wah, asa kasih raman bu, si orang tua setelah ke mama ke bapak. Dan kami sudah rasakan itu dan kita sudah punya anak. Kita minta dikembalikan duit yang sudah keluar untuk Anda. Kalau anak malam jam 3:30 sudah tahajud, kita tinggal dia, alhamdulillah. Anak baca Quran, alhamdulillah. Itu kuncinya. Kalau Anda berhasil membahagiakan orang tua, saya yakin Anda juga akan dibahagiakan oleh Allah. Sing percaya ke Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Sebaliknya, naudzubillah, kalau Anda membuat menangis, membuat kecewa orang tua, siap-siap rumah tanggamu hancur. Coba buktikan. Bapak tidak mengancam, tapi inilah kejadian. Makanya Bapak mau sebelum Anda menikah, hari H, datangi ibu, datangi ayah. Kalau nanti ada sungkeman itu mas sudah disetting ya, nggak murni, dikondisikan. Yang murni itu saat Anda sebelum menikah ngobrol dengan mama puranya, teteh selama ini sering ngerepotkan. Anda nggak tahu tuh, saat Anda masih kecil di dalam rahim itu berat. Ketika melahirkan Anda berdua itu kan bersimbah darah, berkorban antara hidup dan mati. Kenbaik saya mati kata ibu asal anakku lahir dengan selamat. Pernah kadinya termikir. Anda nggak tahu bahwa ibumu itu sering malam-malam nggak tidur demi kamu agar segera sehat. Saat itu kamu sakit. Bahkan sering ibumu itu tidur sambil berdiri. Totalkan ke haji. Tahun sebab Anda ketika sakit nggak bisa, nggak mau disimpan di atas kasur, pengennya dipelukkan mama. Sampai mama nggak 24 jam nggak tidur sambil berdiri itu. Pernah nggak bayangkan kan itu? So, ketika Lebaran tiba, ini kalau saya ya gitu, ibu kita siap berpakaian yang belel, asal anaknya berpakaian, bahkan ibu kita yang kita siap lapar, asal anaknya bisa makan. Anda nggak pernah membayangkan itu. Ayahanda kita banting tulang, peras keringat. Oh yang di lapangan berterik-terik ria matahari, tapi nggak pernah dia mengeluh. Apa cing? Asal bisa membawa sesuatu untuk makan anak saya, pakaian anak saya, sekolah anak saya. Nggak pernah dia memikirkan dirinya sendiri itu. Kalau Bapak mendengarkan lirik lagunya Iwan Fals, besok sering. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, itu lagunya Erik Susan, meskipun dia orang non muslim ya tapi liriknya bagus itu. Bunda yang katanya itu kan liriknya bagus tuh. Itu pesan Bapak sebelum menikah. Bapak ke ibu suhunkeun hampura bilih salami iya orang teh seueur menyakiti hatinya. Padahal orang tua kita nggak pernah minta pamrih demi Anda semuanya. Nyaanya, omat, itu pesan Bapak agar Anda bahagia. Cekapnya, Kang Haji? Cekap. Ya. Sadar. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, kita berada di depan ini bukan lebih pintar, bukan lebih soleh, tapi karena kami mempunyai sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh kalian. Apa itu? Pengalaman hidup. Saya lebih awal hidup dan berkeluarga dibandingkan Anda. Dan itu nggak bisa disaingi. Oke? Any question? No. Ya, gitu. Oke, atas atau nohonnya, sing bahagia sadayana, hapunten Bapak, ulah hilap apa yang Bapak sampaikan tadi. Hati-hati, ya. Kalau ada hiburan jangan mengundang maksiat. Sebab itu yang bisa menggerogoti kebahagiaan Anda rumah tangga. Cenah nujubin win tujuan nikah teh sakinah, tapi geuning ayeuna tiap malam bertengkar terus. Malam Senin kaca pepeus, malam Selasa katel ngapung, malam Rebo umpamana naon deui palapon. Bukan konsep nikahnya. Meureun talbisul haqq bil batil, Anda mencampur adukan antara yang salah yang benar.
hari akad nikah sakral, tapi nanggap hiburannya inul darah tinggi, yang pakai baju ngan sebelah teh, itu dosanya bukan hanya dosa saja, ditambah dengan ribuan orang yang hadir menyaksikan, itu nampak dosa ke anda semua. Ya, Islam tidak melarang. Aqlinu nikah aku mulai usyitin wadribu ad-dufuf, kata Nabi. Boleh pukul rabban, hanya boleh hiburan, tapi hiburan yang tidak mengandung maksiat. Saya sudah sampaikan, perkara Anda mau lakukan atau tidak, yang jelas kami tidak berdosa, sudah menyampaikan. Hati-hati. Oke? Booking naon, hiburan? Makan di sini. Oh yes, gitu. Bawa tumpeng. Ya, enggak bawa nasi buk aja. Oh gitunya gitu. Terus siap mas kawin, Terus siap, segala terus siap. Badan terus jamu. Ada itu si teteh kubatur. Ya adik-adikku ya, Bapak hanya bisa menyatakan barakallahu lakum wa barakaalaikum wa jama'a bainakum fi khair, selamat bahagia, jangan lupakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.